Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahrina Rahman Putri dengan NPM 4525210076. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana alur tugas besar saya mengenai sistem informasi pembagian sembako berjalan. Pertama, di awal kita ada struktur C++, yaitu input iStream dan include fstream sebagai library untuk file. Setelah itu ada using namespace std. Di awal, saya memiliki 3 fungsi. Yang pertama, fungsi void data diri yang berisi tipe data integer, yaitu variabel i, tipe data string, variabel array, dengan nama, rn nih, rn alamat, dan rn asal. Setelah itu, fungsi ini fungsi ini berguna untuk sebagai input data, jadi input data ini akan berulang-ulang. Setelah itu, di fungsi kedua, saya memiliki void sesuai yang isinya merupakan tipe data integer variabel RNI, tipe data string variabel RN nama array, array RNI, array alamat, array asal, array umur, dan array kriteria. Fungsi ini berguna untuk menampilkan apabila data yang dimasukkan sesuai dengan kriteria pembagian sembako. Dan yang terakhir merupakan fungsi dari tidak sesuai, sama seperti sesuai namun ini kebalikannya. Fungsi ini berfungsi untuk menampilkan jika ada data calon penerima sembako yang tidak masuk ke kriteria. Setelah itu kita masuk ke main program. Di main program ada deklarasi array nama, array alamat, array asal, array NIK, array gaji, array kriteria, array penghasilan, array pernyataan, array menikah, array umur, array anggota, dan variabel jumlah, I, J, dan lulus. Di bagian pertama, ini merupakan komen atau bentuk hiasan sebagai awal dari program. Setelah itu, ada program input jumlah data yang diinginkan, sehingga user bisa masukkan beberapa jumlah data yang ingin dia masukkan. Yang kedua, kita ada program perulangan array sesuai jumlah data yang diinput. Maka, jika misalnya user menginput 5 pada rn jumlah, maka program yang ini akan berulang selama 5 kali. Program for ini, yang pertama berisi pemanggilan fungsi input data calon penerima, bagian sini merupakan hiasan juga agar program kita lebih informatif dan orang lebih gampang mengerti. Setelah itu di bagian sini merupakan program pemilihan kriteria. Jadi si user akan memilih kriteria salah satu dari sini, dari A sampai G. Setelah itu di sini ada pembagian kasus-kasus sesuai dengan pernyataan mereka. Jika mereka milih A, maka mereka memilih kriteria anak tanpa orang tua. Jika mereka memilih kriteria A, mereka harus memasukkan umur dengan syarat umur harus di atas 0 dan harus di bawah 19. Jika umur di atas 0 dan umur di bawah 19, maka program akan memanggil fungsi sesuai. Namun jika tidak, maka program akan memanggil fungsi tidak sesuai. Kita lanjut di case B. Di case B, yaitu kriteria lansia tidak mampu. Di sini harus memasukkan umur dan penghasilan. Jika penghasilan mereka di bawah 3 juta atau sama dengan mereka input Y dan umur mereka di atas 50 tahun, maka memanggil fungsi sesuai. Namun jika tidak, maka memanggil fungsi tidak sesuai. Setelah itu di case C, kriteria penyandang disabilitas, kita harus memasukkan umur. Dan memasukkan keterangan apakah Anda penyandang disabilitas sedang sampai berat. Jika user menginput Y
dan umur di bawah 50 tahun, maka akan memanggil fungsi sesuai. Dan jika tidak, akan memanggil fungsi tidak sesuai. Di kasus D, merupakan kriteria janda atau duda tidak bekerja. Setelah itu, mereka akan memasukkan umur mereka, penghasilan mereka harus di bawah 1.500.000, dan verifikasi gaji, yaitu masukkan jumlah gaji mereka. Jika penghasilan sama dengan Y dan gaji memang di bawah 1.500.000, maka akan memanggil fungsi sesuai. Namun jika tidak, maka akan memanggil fungsi tidak sesuai. Kita lanjut ke case E. Di case E, di kriteria keluarga kurang mampu, dimasukkan umur, setelah itu jumlah anggota keluarga, setelah itu input penghasilan di bawah 3.500.000 per bulan, yes or no, dan verifikasi gaji, masukkan jumlah gaji. Dan jika penghasilan sama dengan iya di bawah 3.500.000 dan gaji memang di bawah 3.500.000 dan anggota keluarga lebih daripada 2, maka memanggil fungsi sesuai. Dan jika tidak, maka memanggil fungsi tidak sesuai. Di kasus F, di kriteria pekerja penghasilan tidak tetap, kita di sini menginput umur, setelah itu penghasilan, keterangan penghasilan harus di bawah 60.000. Setelah itu keterangan menikah, apakah status Anda sudah menikah? Yes or no. Setelah itu variabel R pernyataan, apakah Anda seorang pekerja harian lepas? Iya atau tidak. Setelah itu verifikasi gaji yang masukkan jumlah gaji atau hari di RN gaji. Dan jika penghasilan sama dengan Y, gaji di bawah 60.000 dan pernyataan sama dengan Y, dan menikah sama dengan Y, maka dipanggil fungsi sesuai. Namun jika tidak, maka memanggil fungsi tidak sesuai. Di case G, itu merupakan eh, bukan pilihan kriteria, maka kita akan menampilkan data tidak sesuai lolos verifikasi. Maaf, Anda tidak termasuk kriteria kami. Setelah itu ada default. Defaultnya pilihan tidak valid. Setelah itu di bawah ini merupakan program selection sort yang mengurutkan nick dari angka ke kecil hingga ke angka ke besar. Setelah itu ada upstream file dari file open sampai file close. Ini guna untuk menampilkan data-data. Oke, di sini saya akan mencoba running program ini. Ini tampilan pertama dari ini tampilan pertama setelah kita running programnya. Ada sebuah informasi di sini, sistem informasi pembagian sembako, dan ada informasi mengenai kriteria dan syarat penerima sembako. Di sini saya akan mencoba masukkan jumlah data calon penerima bantuan sebanyak 2. Setelah itu input data diri calon penerima yang ke pertama. Masukkan NIK 4 angka terakhir. Masukkan alamat. Masukkan asal kelahiran. Dan pilih kriteria yang sesuai. Di sini saya memilih kriteria A. Maka kita diminta untuk masukkan umur. Data tersimpan pertama atas nama Heri, NIK 3452, alamat Jabara, asal kota Yogyakarta, kriteria A, umur 12, hasil verifikasi, data sesuai, lolos verifikasi. Silakan menemui petugas administrasi untuk pencetakan tiket pengambilan sembako. Setelah itu, kita diminta input data diri calon penerima kedua. Kenapa? Karena pada saat kita menginput jumlah, kita menginputnya 2.
Di sini saya akan memilih A juga, namun umurnya 21 tahun. Di sini hasilnya keluar, data tersimpan kedua atas nama Reri, NIK 3214 alamat Tabora, asal kota Purwakarta, kriteria A, umur 21, hasil verifikasi, data tidak sesuai, tidak lolos verifikasi. Mohon maaf, data tidak sesuai kriteria penerima bantuan sembako. Kenapa? Karena di program tadi kita meminta eh, kita meminta jika sesuai harus di bawah 19 tahun. Nah, nantinya data-data ini akan muncul di file kita. Nih, atas atas nama Reri di atas dikarenakan nick dia lebih kecil jumlahnya daripada Harry. Bisa lihat di sini atas nama Reri, NIK 3214, alamat Tabora, Purwakarta, 21 tahun, kriteria A. Kenapa yang lolos dan tidak lolos tetap masuk ke dalam sini? Karena ini merupakan rekap data calon penerima sembako. Jadi, yang lolos ataupun tidak lolos bakal masuk ke dalam rekap data. Setelah itu kita akan membahas mengenai pseudocode-nya. Jadi di sini merupakan yang pertama ada pseudocode function, fungsi, fungsi dari data diri, ada deklarasi, ada input nama, input nick, input alamat, input asal, dan komen. Setelah itu ada deklarasi fungsi sesuai, ada deklarasinya, ada print, ada print hasil datanya tadi yang sudah kita input. Setelah itu ada tidak sesuai dan pastinya ada print data-data yang tadi kita input. Setelah itu ini merupakan main program, pseudocode main programnya, ini deklarasinya, ada nama, alamat, asal, nih, gaji, kriteria penghasilan, pernyataan pernikahan, umur anggota, IJ, dan lulus. Setelah itu, di dalam main program, kita langsung aja ke sini, import dari jumlah data, setelah itu perulangan, setelah itu memanggil fungsi input, memanggil fungsi data diri, setelah itu kita input kriteria, sehingga kita bisa memilih kita akan masuk ke dalam kriteria mana. Seperti ini, yang case A, dia akan menginput umurnya, setelah itu akan disesuaikan, dan jika sesuai, maka mengambil fungsi sesuai, dan jika tidak sesuai, mereka akan memanggil fungsi tidak sesuai. Fungsi yang lain sama, cuman memiliki ketentuan yang beda. Contoh kalau misalnya yang umur, dia harus di bawah 19 tahun, di atas 0 tahun. Kalau misalnya yang kalau misalnya yang disabilitas itu harus di atas 50 tahun. Setelah itu ini merupakan perulangan selection sort-nya, pemilihannya, dan di sini file open sampai file close merupakan program video code untuk masukkan file masukkan file. Sini ada bahasa alami, membuat fungsi data diri, menginput nama, fungsi-fungsi, sama seperti tadi, ada perulangan, dan kita akan bahas flowchart. Di sini ada 3 flowchart. Kenapa ada 3 flowchart? Yang pertama, ini merupakan flowchart fungsi-fungsi saya. Setelah itu, yang di bawah merupakan flowchart dari main program saya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.